Kalau kamu beli CPU high-end sekarang, kemungkinan besar kamu nggak dapat cooler lagi. Apakah artinya pabrikan CPU jadi pelit? Halo semua, Jun di mana? Dongkol nggak sih? Zaman dulu tuh saya inget banget, kalau saya beli CPU, mau yang kelas apapun, pasti dapat cooler. Jadi waktu itu saya sempat beli Core i7 dan dulu belum ada Core i9. Jadi Core i7 saat itu adalah CPU-nya Intel yang paling mantep lah ya. Dulu udah dapat cooler, walaupun coolernya ya cooler kelas Intel stock cooling kayak apa sih. Tapi yang pasti dia ada gitu kan. Jadi saat kita beli CPU-nya, kita rakit udah langsung bisa dipakai. Walaupun secara performance nggak terlalu bagus coolernya nih. Tapi sekarang udah nggak lagi. Kalau kamu beli CPU yang mahal, gak ada lagi cooler apapun di dalam packing pembeliannya. Jadi begitu nyampe rumah, kamu rakit. Kalau kamu lupa beli cooler, gak bisa langsung dipakai. Kamu harus keluar budget lebih untuk beli coolernya. Kenapa harus gitu sih? Bukannya harga CPU-nya udah mahal? Dan dengan kita udah keluar duit berjuta-juta, bahkan Core i9 11900K itu harganya 10 juta, kenapa nggak dikasih cooler aja? Nggak usah yang bagus-bagus, nggak masalah. Yang penting bisa dipakai. Justru ini poin pentingnya. Teknologi CPU sekarang udah canggih banget. Zaman dulu kalau kita beli CPU dengan clock speed katakanlah 3,5 GHz, dia udah ada boost clocknya, tapi boost clock paling naiknya cuma sedikit, jadi 3,9 mungkin, atau mungkin jadi 4 GHz gitu kan. Jadi secara konsumsi listriknya, secara panasnya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Tapi sekarang udah beda banget. CPU high-end sekarang boost clocknya gila-gilaan. Dan secara default, pabrikan motherboard juga sebisa mungkin mendorong CPU untuk bisa jalan di boost clock semaksimal mungkin. Contohnya, dulu sempat saya tes pakai Core i7 11700K. Dan dia base clocknya 3,6 GHz, tapi boost clocknya secara default langsung naik jadi 5 GB. Dan yang saya tes kali ini, Core i9 11900K, dia punya base clocknya 3,5 GHz, tapi secara spek, dia punya boost clock mencapai 5,3 GHz. Dan hal ini zaman dulu sama sekali nggak ada. Untuk bisa mencapai angka 5 GB, kamu harus jago overclock. Kamu harus emang punya ilmu yang nggak sembarangan. Nggak bisa kamu beli motherboard asal-asalan, kamu pasang, terus setting sedikit jadi 5 GB, nggak bisa. Effort untuk bisa mencapai ke sana luar biasa. Tapi sekarang teknologinya sama sekali berbeda. Baru beli, baru pasang, kamu jalanin, langsung naik jadi 5 GB. Otomatis panas dan juga konsumsi daya listriknya akan meningkat jauh banget. Nah, karena alasan inilah, maka pabrikan CPU high-end udah nggak lagi ngasih stok cooler di paket penjualannya. Karena stok cooler yang biasa mereka kasih nggak akan sanggup untuk menghandle panas dari CPU-nya sendiri. Ini belum dipakai kerja ya. Jadi di tes sebelumnya, waktu saya ngetes si Core i7 11700K ini, saya sempat pasangin stok cooler. Karena waktu itu hanya sekedar ngetes aja bisa nyala atau enggak. Ternyata waktu saya kasih stok cooler itu, si PC-nya nggak mau masuk Windows. Jadi begitu dia ngelewatin BIOS, loading Windows, langsung crash dan restart. Dan ini baru bisa sembuh di saat coolernya saya ganti dengan yang lebih bagus. Artinya, baru untuk memulai Windows-nya aja, CPU-nya udah kerja berat yang kemungkinan sudah memanfaatkan boost clock dan menghasilkan panas yang tinggi banget. Dan efeknya, kalau kamu mau beli cooler terpisah, kamu juga nggak bisa beli cooler yang sembarangan. Karena CPU kamu yang performance-nya tinggi banget ini butuh cooler yang benar-benar mumpuni untuk bisa membuang panasnya. Dan seandainya nih dari pabrikan CPU memutuskan untuk ngasih cooler yang bagus untuk dijadikan satu paket dengan penjualannya, bisa jadi harga CPU-nya mungkin jadi lebih mahal, 1 juta mungkin lebih. Dan itu bakal bikin kita lebih nyesek lagi, karena akhirnya kita harus membayar untuk cooler stok yang biasanya kita nggak suka dengan modelnya. Akhirnya pabrikan memutuskan nggak usah dikasih sekalian, kita kasih kebebasan para user untuk beli cooler sesuai dengan selera mereka. Terus cooler apa yang kira-kira cocok untuk CPU high-end kamu? Nah, apakah bisa kamu beli cooler 300 ribuan aja lah, atau beli yang 500 ribu deh, yang penting bentuknya bagus gitu kan. Dan dia udah pasti lebih bagus daripada stok cooler yang cuma kecil gini doang. Ternyata nggak bisa bre, apalagi kalau kamu beli CPU sekelas Core i9 11900K ini. Dan di sini saya udah lakukan tes.
Salah satu hal yang jadi pertimbangan kita untuk memilih sebuah cooler adalah TDP, Thermal Design Power. Jadi kalau CPU-nya punya TDP 125 watt, idealnya kita juga beli cooler yang punya TDP lebih dari 125 watt. Jangan mepet, jangan sama apalagi di bawahnya. Nah, Core i9 11900K ini punya TDP tertulisnya 125 watt. Tapi yang perlu kita tahu bahwa prosesor Intel generasi 11 yang high-end terutama, dia bukan cuma punya satu TDP. 125 watt yang tertulis adalah PL1, power limit 1. Sedangkan di saat boost clock-nya aktif, dia punya PL2 alias TDP kedua yang angkanya lebih tinggi. Untuk penjelasan lebih detailnya, kamu bisa tonton video saya yang satu ini. Nah, untuk membuktikannya, saya langsung coba lakukan tes aja. Tadi tertulis bahwa prosesor Core i9 ini punya TDP 125 watt. Dan akhirnya saya coba tes menggunakan cooler dari PC Cooler. Ini tipe GIX4SD yang tertulis dia punya TDP 145 watt. Ini barangnya kayak gini nih. Nah, ya hampir sama seperti cooler-cooler tower pada umumnya ya. Dia ada heat pipe-nya, ada heatsinknya, ada kipasnya. Dan ini temanya hitam. Jadi kalau kamu punya punya casing yang rencananya pakai tema hitam, beli cooler ini cocok. Tapi lihat-lihat dulu, apakah cocok dengan CPU-nya. Untuk motherboardnya, saya gunakan Gigabyte Z590 Aorus Pro AX. Di mana motherboard ini, dia akan nge-push boost clock ke angka yang menurut dia aman. Tapi yang perlu kamu tahu, setiap motherboard punya mekanisme default yang berbeda. Yang saya lakukan tes sebelumnya di video yang tadi, itu dia punya mekanisme di boost sampai maksimal. Kemudian kalau temperaturnya melebihi 90, maka performance-nya akan diturunin, clock-nya akan diturunin sampai pas angka temperaturnya ada di 90. Itu adalah mekanisme safety-nya. Sedangkan untuk Gigabyte ini, dia sedikit berbeda. Dia benar-benar nge-push performance sampai maksimal, benar-benar sampai temperaturnya itu menyentuh angka 100 derajat Celcius. Untuk setelah itu, PC-nya akan nge-restart. Jadi dia nggak pakai menurunkan performance, nggak pakai throttling, tapi langsung di-restart PC-nya untuk safety. Dan ini adalah setting default. Artinya kamu bisa rubah setting ini. Tapi untuk testing kali ini saya tidak melakukan perubahan apapun. Saya asumsikan bahwa hampir semua orang pengennya langsung rakit, langsung pakai tanpa harus merubah macam-macam. Oke, langsung kita buktiin performance dari PC Cooler GIX4SD ini yang punya TDP 145 yang harusnya bisa menghandle Core i9 yang katanya TDP-nya cuma 125 watt. Kita lihat di saat idle temperaturnya masih normal di kisaran 38-40 derajat Celcius. Tapi begitu saya pakai render dengan Blender, temperatur langsung naik dengan cepat menyentuh 90 derajat Celcius dan nggak lama kemudian udah nyentuh 100. Dan nggak butuh waktu lebih lama lagi, cuma sekitar 1 menit lebih, sistemnya langsung crash dan restart. Artinya belum sampai 2 menit, cooler ini udah nggak sanggup menahan temperatur dari Core i9. Langsung nyentuh 100 dengan cepat dan langsung restart. Saat saya coba loop dengan Cinebench R20, hasilnya juga sama. Baru sebentar jalan, temperaturnya udah langsung menyentuh 100. Dan kalau dibiarin, nggak berapa lama kemudian, sistemnya langsung crash dan restart lagi. Di sini kalau kita perhatiin, ternyata memang betul bahwa di saat diberi beban maksimal, CPU Core i9 11900K ini clock-nya langsung naik dari standarnya 3,5 GB, naik menjadi 4,8. Dan TDP-nya sendiri juga meningkat dari angka kisaran standarnya 125 langsung mencapai lebih dari 200 watt. Jelas aja cooler ini nggak akan sanggup karena Core i9-nya sendiri ternyata TDP-nya lebih dari 200 watt. Sedangkan PC cooler ini cuma 145. Jadi bukan karena coolernya yang jelek, tapi memang karena CPU-nya di luar kapasitas coolernya. Kalau kamu pengen tahu bagaimana performance dari ini cooler mantep nih. Dengan harganya dia yang cuma 300 ribuan, dengan dia tertulis 145 watt, ternyata dia bisa menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Kalau pengen tahu performance realnya, kamu bisa lihat di video yang satu ini. Kalau gitu, cooler seperti apa yang perlu kita pasang untuk Core i9 ini? Apakah bisa dari yang 300 ribu kita yaudahlah beli yang agak mahalan dikit, yang 400 mungkin, atau yang 600, atau yang 700 ribu? Tadi kalau kita lihat PC Cooler GIX4SD ini hanya bisa bertahan sekitar 1 menit setengah sebelum akhirnya temperatur menyentuh 100 dan sistemnya crash. Kalau kamu upgrade pakai cooler yang harganya 600-700 ribuan, dimana kamu hanya dapat ekstra 1 tambahan heat pipe atau ekstra 1 tambahan kipas,
Bisa jadi kamu akan bertahan ya mungkin 2 menit atau 3 menit sebelum akhirnya PC-nya juga akan menyentuh 100 derajat dan akhirnya crash restart lagi. Dan mengingat harga prosesornya ini mahal banget sekitar 10 juta, maka kalau kamu memaksakan beli cooler yang 300-500 ribu, nggak make sense banget. Kamu perlu invest untuk cooler yang jauh lebih bagus. Akhirnya saya nggak mau nanggung-nanggung, daripada saya nanti udah capek-capek beli yang 700 ribuan ternyata masih nggak sanggup juga. Mendingan saya tambahin dikit lagi jadi 1,2 juta dan saya ambil cooler yang kayak gini. Nih, udah saya pasang di sini dan akhirnya nempel terus di sini karena dia bener-bener bisa menjinakkan Core i9 11900K. Ini masih dari PC cooler, dia adalah GI CX360. Ini all-in-one water cooling dengan radiator 360 mili dan ada 3 kipas. Dan dia punya TDP 350 watt di sini tertulisnya. Jadi kalau Core i9 tadi bisa mencapai 200 atau mungkin 220 watt, kalau pakai ini harusnya bakal anteng. Nah, kita coba buktiin aja. Apakah cooler seharga 1,2 juta ini sanggup seberapa jauh dia bisa menahan temperatur dari Core i9 11900K? Dari hasil tes tadi kita bisa lihat bahwa ternyata cooler ini udah lebih dari cukup untuk menghandle Core i9 11900K. Tadi kita lihat bahwa dengan penyiksaan model apapun, ternyata temperatur dari prosesornya hanya mentok di 80 derajat Celcius. Jadi kalau kamu nggak menyiksa si prosesor sampai sebegitunya tadi, kamu pakai buat gaming atau yang lainnya, temperaturnya nggak akan lebih dari 70 lah. Dan kalau kita lihat perbandingan harga antara prosesornya yang 10 jutaan dengan coolernya yang 1,2 juta, saya bilang ini adalah harga yang sangat wajar. Jadi kalau kamu beli CPU yang mahal, ya at least kamu beli cooler yang mahal juga. Karena memang itu pasangan yang serasi. Jadi kalau dulu saya bilang kalau ngerakit PC itu part nomor 1 yang harus dibeli adalah power supply, sisanya terserah. Sekarang udah berubah. Yang pertama tetap power supply. Dan yang kedua, kalau kamu pakainya CPU high-end, yang wajib kamu beli adalah cooler yang bagus. Dan menurut saya pribadi, walaupun ada beberapa CPU yang bikin spek bahwa temperatur maksimal yang aman dari CPU-nya adalah 85 derajat atau mungkin 90 derajat Celcius, tapi kalau buat saya, angka aman yang bikin saya tenang gitu ya waktu pakai adalah di kisaran 80 derajat Celcius. Dan kebetulan pas banget tadi PC cooler GI CX360 ini bisa menahan Core i9 11900K di bawah angka 80 derajat Celcius. Jadi jangan pelit-pelit kalau kamu emang udah berniat untuk ngerakit PC yang mahal, beli part yang mahal, jangan pelit untuk power supply dan juga cooling solutionnya. Sampai ketemu di video yang lain. Eits, jangan pergi dulu. Kemarin saya udah bahas tentang giveaway dan sekarang adalah instruksi selanjutnya. Syarat pertama udah pasti kamu harus subscribe dulu channel ini. Syarat kedua kamu follow IG-nya Tech and Tips dan juga PC Cooler. Cek di deskripsi termasuk langkah selanjutnya apa yang harus kamu lakukan. Semoga beruntung.